Angka kasus penyakit ginjal kronis, salah satunya adalah Provinsi Bali. Prevention ya di puskesmas dan di FKTP. Kemudian untuk yang populasi penyandang Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, Eva Susanti dalam jumpa pers peringatan Hari Ginjal Sedunia 2023 dikutip dari kantor Berita Antara, angka kematian akibat ginjal kronis di Indonesia mencapai lebih dari 42.000 lebih jiwa. Kasus tertinggi di Indonesia ada di Kalimantan Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, NTB, Aceh, Jawa Barat, Maluku, DKI Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. Prevalensi penyakit ginjal kronis pada umur lebih dari 15 tahun berdasarkan diagnosis dokter pada 2018 berjumlah 739.208 jiwa atau meningkat dari 2013 sebesar 2 per mil menjadi 3,8 per mil. Berdasarkan kriteria usia didominasi 65-74 tahun sebanyak 8,23 per mil, usia 75 tahun ke atas 7,48 per mil, 55 hingga 64 tahun 7,21 per mil, dan 45 sampai 54 tahun 5,64 per mil. Berdasarkan jenis kelamin lebih didominasi laki-laki di wilayah perkotaan. Indonesia saat ini menghadapi bonus demografi, justru pada umur 35 mulai menampakkan orang dengan usia produktif terjadi penyakit ginjal kronis. Hal ini harus diwaspadai. Ia mengatakan penyakit ginjal kronis menempati urutan ke-11 kasus penyakit paling mematikan di dunia, mencapai lebih dari 1,42 juta jiwa. Angka itu berada dalam jajaran penyakit mematikan lainnya seperti jantung 9,13 juta jiwa, stroke 6,5 juta jiwa, chronic obstructive pulmonary disease 3,2 juta jiwa, infeksi pernapasan bawah 2,49 juta jiwa, kanker paru 2 juta jiwa, kelainan neonatal 1,88 juta jiwa, Alzheimer 1,62 juta jiwa, diabetes 1,55 juta jiwa, diare 1,53 juta jiwa, sirosis 1,47 juta jiwa. Gagal ginjal termasuk dalam kategori pembiayaan penyakit katastropik di Indonesia yang mencapai 1,93 triliun lebih berdasarkan laporan sampai dengan 30 November 2022. Eva mengatakan faktor penyebab ginjal kronis yang bisa diubah melalui kebiasaan diantaranya diabetes tipe 2, hipertensi, konsumsi pereda nyeri, narkoba, dan radang ginjal. Sedangkan yang tidak bisa diubah adalah riwayat keluarga, kelahiran prematur, trauma di daerah abdomen, serta jenis penyakit tertentu seperti lupus, AIDS, dan hepatitis C. Faktor risiko ginjal kronis yang dapat diubah dengan cara menghindari pola makan tidak sehat, memperbanyak aktivitas fisik, berhenti merokok, dan menghindari obesitas. Oke, terima kasih Pak Busroni atas kesempatannya dan terima kasih sudah selalu membantu. Yang saya hormati ada Pak Wahid dari Pernepri. Salam kenal Dr. Wahid serta pagi. Dr. Eva. Selamat pagi serta Bapak Ibu seluruh peserta. Di sini ada Dr. Paca Katimja PJPD, Pak Busroni penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian ada beberapa teman-teman wartawan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya yang selalu setia ya Pak Busroni ya untuk bisa membantu kita memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Tolong minta dibantu share ya, Dokter Paca. Bisa ya? Oke, terima kasih. Ya, kami akan menyampaikan dibesarin sayang terkait memang kebijakan yang sudah kita laksanakan untuk pengendalian penyakit ginjal kronis di Indonesia, bahwa kita tahu dengan program transformasi sistem kesehatan ada 6 pilar yang harus kita percepat dan perkuat untuk bisa melaksanakan khususnya pengendalian penyakit di Indonesia. Pertama, bagaimana kita bisa memperkuat pilar layanan primer, kemudian dengan komunikasi informasi edukasi yang salah satunya kita laksanakan pada hari ini. Kemudian juga dengan pilar layanan kesehatan sekunder ya, di mana nanti ada 4 tematik ya, yang terutama di P2PTM. Pada acara yang sama, Humas Pengurus Besar Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Pernepri, Wahid Putranto mengemukakan
Penyakit ginjal kronis merupakan kerusakan ginjal secara struktural maupun fungsional yang terjadi selama lebih dari 3 bulan dan berlangsung progresif. Progresif artinya semakin lama semakin memburuk, sehingga dengan obat apapun tetap suatu saat akan naik stadiumnya dari stadium 1 sampai 5, di mana stadium akhir ini pasien harus menjalani cuci darah atau terapi pengganti ginjal. Kriteria lain dalam diagnosis ginjal kronis bisa dilakukan secara sederhana melalui cairan urin menggunakan marker albuminuria dengan batas maksimal air lebih dari 30 mg per 24 jam. Penyakit ini diakibatkan diabetes, hipertensi, dan glomerulonefritis atau suatu inflamasi dan kerusakan pada sistem filtrasi ginjal yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Kalau tidak ada gejala, tidak punyai penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Karena ada satu miss di masyarakat kita, kalau tidak ada keluhan pusing, berarti tekanan darahnya normal. Ya, ini yang seringkali saya lakukan penyuluhan, bekerja sama dengan teman-teman di Vaskes 1 untuk mengurangi angka kejadian penyakit ginjal kronis. Jadi gejala-gejala ini apabila sudah berat, gejala umum lemah badan, cepat lelah, kemudian gejala di pencernaan, nafsu makan menurun, mual, muntah, ceguan. Nah, mual muntah ini yang paling sering terjadi. KMB Bali Pos melaporkan. Mengantisipasi penyebaran flu burung